Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Sabila Safa Hadaina dengan NIM 4101417075, 2. Lailatul Adawiyah dengan NIM 4101418189, 3. Mardiana Puspitarini dengan NIM 4101418194. Yang terakhir ada Mas Duki Abdul Wani dengan NIM 4101418217. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang berkaitan tentang integral lipat 2 pada sistem koordinat kartesius. Pertama, kita akan membahas tentang partisi dan jumlah Riemann pada integral lipat 2 atas daerah persegi panjang dan daerah sebarang. Kemudian, menghitung integral lipat 2 dengan integral berulang. Definisi integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi dengan dua peubah yang didefinisikan pada sebuah persegi panjang tertutup R. Jika limit norm P mendekati 0, sigma K sama dengan 1 hingga N, f xk, yk, delta ak ada. Kita katakan bahwa f dapat diintegralkan di R. Lebih lanjut, integral berulang R dengan fungsi x, y, dA disebut integral lipat 2 dari f atas R dinyatakan dengan integral berulang R dengan fungsi x, y, dA sama dengan limit norm P mendekati 0, sigma K sama dengan 1 hingga N, fungsi x bar K, y bar K, delta AK. Kemudian ada teorema 4.1.2, yaitu mengenai sifat-sifat integral lipat. Yang pertama, misalkan 4 persegi panjang R dinyatakan dalam 2 persegi panjang R1 dan R2, maka integral berulang R dengan fungsi x, y, dx, dy sama dengan integral berulang R1 dengan fungsi x, y, dx, dy ditambah integral berulang R2 dengan fungsi x, y, dx, dy. Yang kedua yaitu jika f1 x, y kurang dari sama dengan f x, y untuk setiap x, y di R, maka integral berulang R f1 x, y, dx, dy kurang dari sama dengan integral berulang R f2 x, y, dx, dy. Yang ketiga, jika f x, y sama dengan c untuk semua x, y di R, maka integral berulang R f x, y, dx, dy sama dengan c luas R. Yang keempat, sifat linear. Integral berulang R f1 x, y ditambah f2 x, y dx, dy sama dengan integral berulang R f1 x, y dx, dy ditambah integral berulang R f2 x, y dx, dy. Definisi dua interval tutup. Misalkan selang A, B dan selang C, D. Hasil kali kartesius dari kedua interval itu ditulis selang A, B dikali selang C, D adalah himpunan. R sama dengan himpunan x, y, sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D, yang merupakan 4 persegi panjang dengan titik sudutnya A, C, A, D, B, C, dan B, D. Gambar dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada 4 persegi panjang sebagai hasil kali kartesius. Partisi P dari 4 persegi panjang R sama dengan selang A, B dikali selang C, D adalah dua himpunan XI dengan I sama dengan 0 hingga N dan YI
dengan I sama dengan 0 hingga N yang sama banyak, sehingga A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari sampai Xn-1 kurang dari Xn sama dengan B, dan C sama dengan Y0 kurang dari Y1 kurang dari sampai Yn-1 kurang dari Yn sama dengan D, dan masing-masing membagi sama panjang interval A, B dan interval C, D. Dapat dituliskan delta X sama dengan B min A dibagi N, dan delta Y sama dengan D dikurangi C dibagi N. Gambar dapat dilihat pada layar. Misalkan kita mempunyai fungsi bernilai real, fungsi f(x, y) yang terbatas dan didefinisikan pada 4 persegi panjang R. Sedangkan rumus jumlah Riemann fungsi f dengan partisi P bisa dilihat pada layar. Definisi 4.1.1. Definisi integral Riemann. Misalkan f fungsi terbatas dengan daerah definisi yang memuat 4 persegi panjang R sama dengan selang A, B kali selang C, D. Jika untuk N menuju tak hingga nilai R, F, P menuju suatu bilangan V, maka nilai V disebut sebagai interval lipat fungsi F atas R dan ditulis sebagai integral berulang R, F, integral berulang R, f(x, y) dA, integral berulang R, f(x, y) dx, dy, atau integral berulang R, f(x, y) dy, dx. Selanjutnya integral berulang R, f(x, y) dA, di mana R adalah persegi panjang. R sama dengan himpunan X, Y, sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Misalkan, untuk saat ini bahwa f(x, y) lebih dari 0 pada R, sehingga kita dapat menginterpretasikan integral lipat 2 sebagai volume V dari benda padat di bawah permukaan. Gambar bisa dilihat pada layar. Dengan mengingat kembali bahwa iris aproksimasin integrasikan, kita boleh menulis V sama dengan integral dengan batas bawah C, batas atas D, AY, DY. Untuk Y tetap, kita dapat menghitung AY dengan menggunakan integral tunggal biasa. Faktanya, AY sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, f(x, y) dx. Jadi, kita mempunyai benda padat yang luas penampang melintangnya adalah AY. Persoalan untuk menentukan volume suatu daerah yang penampang melintangnya diketahui. Simpulan dan persamaannya. Persamaan integral berulang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah cara menghitung integral lipat 2 pada daerah persegi panjang. Partisi terhadap sumbu Y. Gambar bisa dilihat pada layar. Perhatikan gambar pertama yang menunjukkan sebuah benda padat di ruang yang terletak di atas daerah persegi panjang P di bawah permukaan Z sama dengan f(x, y) yang kontinu pada P dan f(x, y) lebih dari sama dengan 0 pada P. Bidang irisan yang sejajar XOZ dengan benda padat yang melalui Y, elemen interval C, D. Luas bidang irisan sejajar ini adalah fungsi dari Y yang dinamakan LY. Fungsi L ini kontinu pada interval A, B
karena fungsi Z sama dengan fx, y kontinu pada P. Selanjutnya, irisan sejajar untuk isi benda padat adalah integral berulang P fx, y dx. Akibatnya, integral berulang R fx, y dA sama dengan integral dengan batas bawah C, batas atas D, Ly dy sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx, y dx, kemudian diintegralkan kembali dengan integral batas bawah C, batas atas D, dy. Selanjutnya adalah partisi terhadap sumbu Y. Gambar bisa dilihat pada layar. Perhatikan gambar pertama yang menunjukkan sebuah benda padat di ruang yang terletak di atas daerah persegi panjang P di bawah permukaan Z sama dengan fx, y yang kontinu pada P dan fx, y lebih dari sama dengan 0 pada P. Bidang irisan yang sejajar Y, O, Z dengan benda padat yang melalui X, elemen interval A, B. Luas bidang irisan sejajar ini adalah fungsi dari X yang dinamakan Lx. Fungsi L ini kontinu pada interval C, D karena fungsi Z sama dengan fx, y kontinu pada P. Selanjutnya, irisan sejajar untuk isi benda padat adalah integral berulang P fx, y dx sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, Lx dx, di mana Lx sama dengan integral dengan batas bawah C, batas atas D, fx, y dy. Akibatnya, integral berulang R fx, y dA sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, Lx dx sama dengan integral dengan batas bawah C, batas atas D, fx, y dy. Kemudian diintegralkan lagi dengan integral batas bawah A, batas atas B, dx. Integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Integral pada daerah Y sederhana. Jadi suatu himpunan S adalah Y sederhana jika terdapat fungsi-fungsi kontinu V1 dan fungsi V2 pada interval A, B sedemikian rupa sehingga S sama dengan himpunan X, Y sedemikian sehingga V1X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan V2X, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Integral pada daerah X sederhana. Himpunan S adalah X sederhana jika terdapat fungsi-fungsi kontinu psi 1 dan fungsi psi 2 pada interval A, B sedemikian rupa sehingga S sama dengan himpunan X, Y sedemikian sehingga psi 1X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan psi 2X, C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Misalkan kita ingin menghitung integral lipat 2 dari fungsi fx, y pada himpunan S yang Y sederhana. Kita masukkan S dalam suatu persegi panjang R dan membuat fx, y sama dengan 0 di luar S, maka integral berulang S fx, y dA sama dengan integral berulang R fx, y dA sama dengan integral dengan batas bawah C dan batas atas D fx, y dy, kemudian diintegralkan kembali dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dx sama dengan integral
V1 integral dengan batas bawah V1x dan batas atas V2x fx, y dy, kemudian diintegralkan kembali dengan batas bawah a dan batas atas b dx. Untuk lebih mudahnya, jika himpunan S adalah X sederhana, penalaran serupa akan menghasilkan rumus seperti yang ditampilkan pada layar.